Satu sok itu hadirin sekalian, kalau ukuran dulu itu sama dengan 4 mud. 1 mud itu segini kita. Makanya 1 mudnya kita itu bisa berbeda-beda. Kalau badannya tinggi Pak, tangannya besar, pas dia ngambil bisa sekilo langsung 1 mudnya dia. Tapi kalau tangan kita, apalagi anak SMP yang ngambil sedikit Pak. Makanya ikhtilaf 1 mud itu nanti setiap negara berapa jadinya. Tapi 1 sok itu sama dengan 4 mud. 4 mud itu 4 gini. 1, 2, 3, 4, 1 sok. Begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin sekalian yang insyaallah senantiasa dirahmati dan insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Permintaan dari panitia agar kiranya kajian kita di sore hari menjelang berbuka puasa ini mengangkat tentang zakat fitri atau zakat fitrah yang sering kita dengar. Ada namanya zakat, ada namanya infak, ada namanya sedekah. Sering disingkat ZIS. Zakat, infak, sedekah. Lalu apa bedanya antara ketiga ini? Ada zakat, ada infak, ada sedekah. Ini mesti ada bedanya jamaah sekalian. Yang pertama zakat. Zakat itu dari segi hukum, hukumnya wajib. Itu zakat. Kalau infak sedekah sunnah muakkadah. Zakat itu punya nisab. Nisab itu ukuran mencapai. Ada ukuran tertentu yang kalau dia sudah mencapai maka akan diwajibkan dia mengeluarkan zakatnya. Itu satu. Kalau infak sedekah tidak ada batasan nisab. Bahkan orang miskin pun berinfak bersedekah bagus. Karena salah satu infak atau sedekah yang terbaik itu yang kita keluarkan tatkala kita sedang membutuhkan. Itulah salah satu yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun," kata Allah. Kalian semua tidak akan mencapai kebaikan kata Allah sampai kalian menginfakkan apa-apa yang paling kalian cintai. Berarti maka sebagian ulama mengatakan salah satu sedekah yang paling afdal yang kita keluarkan sementara kita membutuhkan. Hukumnya tidak punya batasan tertentu kalau infak sedekah. Yang ketiga, zakat punya haul. Haul itu capaian sampai 1 tahun. Ada yang harus mensyaratkan capaian 1 tahun. Bila belum 1 tahun, belum wajib untuk dizakati. Ada. Kecuali kalau yang panen, berarti waktu panen itu mesti dikeluarkan. Kalau infak sedekah, tidak harus nunggu haul. Terus menerus. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, dan ini termasuk ciri orang-orang yang bertakwa,
yaitu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, kata Allah. Orang-orang yang bertakwa itu salah satu cirinya dia senantiasa menginfakkan hartanya, mensedekahkan hartanya fis sarra' wad dharra, kata Allah. Dalam keadaan lapang dan juga dalam keadaan sempit. Itu infak sedekah. Enggak ada haul, tidak ada nisab. Terus hukumnya sunnah muakkadah. Itu jamaah sekalian. Kemudian berikutnya, kalau yang namanya zakat, bisa dia zakat mal, bisa juga zakatun nafs. Ada zakat harta, ada zakat fitri. Itu jamaah sekalian. Kalau infak itu jamaah sekalian lebih kepada harta. Harta apapun. Jadi dari harta-harta yang kita gunakan, yang kita miliki, kita keluarkan, kita berikan di jalan Allah, itu infak. Kalau sedekah, dia lebih luas daripada infak. Sedekah bisa berupa dari harta, bisa berupa dari amalan, bahkan bisa berupa dari perbuatan. Itu sedekah. Sedekah bisa masuk infak, kalau infak belum tentu masuk sedekah. Karena sedekah lebih luas daripada infak. Contoh sedekah misalnya jamaah sekalian. Tatkala kita memberikan ke panti asuhan, bisa masuk sedekah, bisa masuk infak. Walaupun infak lebih ke tujuan untuk mensyiarkan Islam dari harta-harta yang kita miliki. Kalau sedekah bebas untuk mensyiarkan Islam, okey. Untuk membantu orang miskin, okey. Untuk membantu para janda, okey. Untuk membangun fasilitas umum juga okey. Lebih umum dia. Tapi bedanya kalau sedekah itu bisa berupa dari amal kita. Apa contohnya? Waktu misalnya kita mensedekahkan, misalnya ibu kita sudah meninggal dunia, kita sedekah, kemudian amalnya kita niatkan untuk ibu kita yang sudah meninggal dunia. Sampai enggak? Sampai. Kita berwakaf misalnya Al-Quran, kita niatkan ini nanti Pak Ustadz, saya niatkan atas nama ayah saya yang sudah meninggal dunia. Amalnya kita sedekahkan kepada orang tersebut, bukan kita infakkan. Jadi sedekah lebih luas. Maka kata Nabi, tabassamuka fi wajhi akhika sedekah, kata beliau. Engkau berwajah manis, engkau tersenyum, engkau beriang gembira di depan saudaramu, sedekah, kata Nabi. Sedekah bisa berupa amal, bisa berupa dari harta-harta yang kita miliki. Itu sedekah lebih luas maknanya, lebih luas cakupannya. Bahkan senyum pun kita merupakan sedekah, kata Nabi. Bahkan kita membuang duri di jalanan merupakan sedekah. Bahkan kita membaca tasbih bisa sedekah. Bahkan kita membaca hamdalah bisa sedekah. Likulli tasbihah sedekah, tahmidah sedekah. Maka kata Nabi, setiap hari kita ini ada tulang sendi yang wajib kita sedekahkan. Berapa jumlahnya? 360 sendi yang wajib kita sedekahkan setiap hari. Kata Nabi, setiap bacaan hamdalah kita sedekah, tasbih kita sedekah, Allahu Akbar kita sedekah. Tapi ini semua, kata beliau, bisa diwakilkan dengan 2 rakaat salat duha. Sudah mensedekahkan dari seluruh sendi-sendi yang diwajibkan untuk disedekahkan. Ini jamaah sekalian. Nah sekarang, agar tidak meluas kemana-mana jamaah sekalian, karena sesuai permintaan dari kawan-kawan, kita akan membahas tentang zakat fitri, atau yang sering kita kenal dengan zakat fitrah. Zakat mal, zakat fitrah. Bahkan sekarang jamaah sekalian ada fikih baru tentang zakat profesi
walaupun sebagian ulama menentangnya, tapi ada juga yang tetap mewajibkannya. Ini ikhtilaf para ulama. Tapi kalau zakat fitri semua sepakat. Nah, maka jamaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, buku rujukan kita buku fikih sunnah. Biar jamaah sekalian kalau ditanya di mana waktu itu mengkajinya, di buku fikih sunnah, penulisnya Sayyid Sabiq. Jilid pertama, babnya tentang zakat fitri. Nah, itu jamaah sekalian. Yang pertama, zakat fitri jamaah sekalian adalah zakat yang wajib ditunaikan karena tidak lagi berpuasa sehabis atau selepas bulan Ramadan. Ini sebenarnya zakat fitri itu jamaah sekalian, zakat yang kita keluarkan karena berakhirnya bulan Ramadan. Itu sebenarnya. Makanya orang-orang yang mengeluarkan zakat fitri atau zakat fitrah itu bisa beliau mengeluarkannya pas hari raya, yang penting sebelum dilakukannya solat 2 hari raya. Masih boleh dia mengeluarkannya? Masih boleh. Siapa yang mengeluarkan zakat fitrah atau zakat fitrinya selesai orang melakukan solat hari raya, maka hanya dianggap sebagai sedekah biasa. Itu jamaah sekalian. Fungsinya apa zakat fitrah ini? Fungsinya apa zakat fitri ini? Fungsinya jamaah sekalian untuk mensucikan atau menyempurnakan dari puasa-puasa yang kita jalani. Karena bisa aja di dalamnya ada perkataan-perkataan kotor. Bisa saja di dalam berpuasa kita banyak mencela. Bisa saja kita berpuasa pandangan kita tidak sepenuhnya kita jaga. Maka salah satunya itu kita tunaikan, kita sempurnakan dengan mengeluarkan zakat fitri atau zakat fitrah yang sering kita sebut. Nah, jamaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hikmahnya Allah mewajibkan kita untuk mengeluarkan zakat fitri ini? Zakat fitri ini jamaah sekalian pertama kali ditetapkan dalam syariat ini pada bulan Sya'ban pada tahun 2 Hijriah dengan tujuan membersihkan orang yang berpuasa dari kemungkinan pernah terjerumus dalam kesia-siaan dan perkataan-perkataan kotor, dan untuk menolong orang fakir dan orang-orang yang lemah, kaum du'afa. Imam Abu Daud, Ibnu Majah dan Ad-Daruqutni meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri guna menyucikan orang-orang yang berpuasa dari kesia-siaan dan juga perkataan-perkataan kotor, dan sebagai makanan bagi orang-orang yang miskin. Ini jamaah sekalian hikmahnya salah satunya. Siapa yang menunaikannya sebelum salat Id, maka menjadi zakat yang diterima. Siapa yang menunaikannya setelah salat Id, maka dia menjadi sedekah biasa. Dia berarti tidak menunaikan zakat fitrinya. Maka jamaah sekalian, batas terakhir kita mengumpulkan atau mengeluarkan zakat fitri sebelum solat hari raya didirikan. Boleh enggak misalnya hari ini takbiran? Mohon maaf, besok kita takbiran. Besok kita bayar zakat fitrahnya. Boleh enggak? Boleh, asal sebelum hari raya solatnya itu didirikan. Boleh. Itu jamaah sekalian. Itu batas terakhir pengumpulannya. Bagaimana misalnya kalau kita mengumpulkannya sehari, 2 hari, atau 3 hari sebelum hari raya Idul Fitri? Apakah ini boleh atau makruh dan lain sebagainya? Nanti kita bahas jamaah sekalian. Yang ketiga, siapa yang wajib membayar zakat fitri ini? Siapa yang wajib membayar zakat fitrah ini? Apakah seluruh kaum muslimin yang mengaku beragama Islam?
ataukah hanya orang-orang tertentu dan lain sebagainya? Maka jamaah sekalian, kewajiban zakat fitri ini jatuh kepada orang muslim yang merdeka. Yang penting dia merdeka, tidak dibudak, tidak diperbudak. Dia merdeka, muslim merdeka. Kemudian yang kedua, dia memiliki makanan sebanyak 1 sok. 1 sok itu hadirin sekalian, kalau ukuran dulu itu sama dengan 4 mud. 1 mud itu segini kita. Makanya 1 mudnya kita itu bisa berbeda-beda. Kalau badannya tinggi Pak, tangannya besar, pas dia ngambil bisa sekilo langsung. 1 mudnya dia. Tapi kalau tangan kita, apalagi anak SMP yang ngambil, sedikit Pak. Makanya ikhtilaf 1 mud itu nanti setiap negara berapa jadinya. Tapi 1 sok itu sama dengan 4 mud. 4 mud itu 4 gini. 1, 2, 3, 4, 1 sok. Begitu. Setiap orang yang memiliki makanan sebanyak 1 sok yang merupakan kelebihan dari makanan pokok dirinya dan keluarganya untuk sehari semalam, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitri. Jadi kalau jamaah sekalian, meskipun dia orang miskin, tapi kalau dia ada sisa makanan 1 sok di rumahnya, wajib mengeluarkan zakat fitri. Berapa 1 sok? Sama dengan 4 mud. Kurang lebih berapa kilo? Itulah yang sering kita dengar, kurang lebih 2,5 sampai 2,8 kiloliter. Kilogram kok kiloliter Pak? Kilogram. Itu Pak. Itu. Jadi kalau kita punya beras 2,5 di rumah, itu sudah wajib. Minimalnya. Itu paling, mohon maaf, paling miskin-miskinnya, kasar dia punya beras 2,5 kilo di rumah, wajib bayar zakat fitrah atau zakat fitri. Ini jamaah sekalian. Makanya sering kita kenal bahwa zakat ini dikeluarkan kepada oleh seluruh kaum muslim. Nah, orang tersebut jamaah sekalian wajib berzakat untuk dirinya sendiri dan setiap orang yang menjadi tanggungan nafkahnya. Siapapun yang menjadi tanggungan nafkahnya, wajib dia menzakatinya, mengeluarkan zakat fitrahnya, zakat fitrinya. Kalau saya misalnya punya anak 3, istri 1, maka saya menanggung 4. Saya sendiri, saya sama dengan menanggung 4. Kalau saya punya pembantu yang saya nafkahi, yang saya tanggungi, saya pun mengeluarkan untuk pembantu tersebut. Kalau istrinya 2, anaknya 6, berarti istrinya 2, anak 6, dia menjadi tanggungannya. Keluarkan zakat fitrahnya. Itu jamaah sekalian. Berapa kadar zakat fitrah atau zakat fitri itu jamaah sekalian? Kadar wajib zakat fitri adalah 1 sok. 1 sok gandum, 1 sok kurma, 1 sok kismis, 1 sok susu kering, beras, jagung atau yang sejenisnya. Pokoknya berupa makanan pokok. Nanti ada ikhtilaf jamaah sekalian. Betul, Nabi tidak pernah berzakat fitri dengan menggunakan uang. Betul. Pendapat yang membolehkan menggunakan uang itu dalam mazhab Hanafi. Kenapa? Karena memandang, apalagi zaman modern terus menerus dan lain sebagainya, kalau dengan uang yang disamakan dengan ukuran makanan pokok sehingga itu bisa lebih bermanfaat bagi kehidupannya, maka tidak mengapa. Tapi kalau melihat praktek yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, itu langsung menggunakan bahan pokok, makanan pokok, gandum, beras, kismis, kurma dan lain sebagainya. Itu jamaah sekalian. Maka kalau mau lebih aman, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berzakat fitri menggunakan dari makanan pokok. Kalau mau terlepas dari ikhtilaf yang ada. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Majelis ulama membolehkan, silahkan. Tapi dalam kalangan 3 mazhab yang lain tidak.
Itu jamaah sekalian. Nah, makanan pokok. Kemudian berikutnya Abu Hanifah, nah ini tadi, membolehkan mengeluarkan nilainya. Berapa nilainya? Kalau beras 2,5 kilogram, misalnya 30.000, boleh tuh nilai 30.000 keluarkan. Sama dengan itu madhab Abu Hanifah. Nah, itu. Menurutnya jika yang dikeluarkan oleh muzaki adalah gandum, bisa juga dengan cukup setengah sok juga. Beliau berpendapat kalau mengeluarkan gandum boleh dengan setengah sok, kata beliau. Karena gandum bisa jadi lebih mahal dari makanan pokok yang lainnya. Nah, itu. Abu Sa'id Al-Khudri menyatakan ketika masih bersama Rasulullah SAW, kami mengeluarkan zakat fitri untuk semua anak-anak kecil, orang dewasa, orang merdeka, hamba sahaya, sebanyak 1 sok makanan, atau sebanyak 1 sok susu kering, atau sebanyak 1 sok gandum, atau sebanyak 1 sok kurma, atau 1 sok kismis. Yang jelas ukurannya berapa jamaah sekalian? 1 sok. 1 sok sama dengan 4 mud. 1, 2, 3, 4. Nah, dah. Itu 1 sok. Dan sekarang sudah ada ukuran jamaah sekalian yang sudah disepakati di majlis ulama kita, 2,5 kilogram. Tapi ada juga ulama yang lain termasuk Syekh Ali Jaber itu mengatakan bahwa ukurannya 2,8 kilogram. Maka kalau mau lebih aman lagi jamaah sekalian, saya kalau mengeluarkan zakat itu bahkan 3 kilo. Untuk lebih amannya keluarkan. Misal kalau saya 3 kilo, kemudian tanggungan saya 4, berarti seluruhnya 15 kilo. Kadang saya beli yang 20 kilo karungnya, 10-10 zakatkan. Lebih baik lebih daripada khawatir kita nanti kurang. Ini jamaah sekalian. Berikutnya, kapan zakat fitri wajib dikeluarkan? Ulama bersepakat bahwa zakat fitri wajib dikeluarkan di akhir bulan Ramadan. Itu minimal. Wajib tuh. Namun mereka berbeda pendapat tentang batas waktu wajib mengeluarkannya. Kapan waktunya? Menurut Imam Ats-Tsauri, menurut Imam Ahmad, menurut Imam Ishaq Asy-Syafi'i dalam pendapat barunya, dan dalam salah satu riwayat dari Imam Malik, bahwa batas-batas waktu mengeluarkannya adalah ketika matahari terbenam pada malam Idul Fitri. Karena itulah saat berbuka dari bulan Ramadan mereka mengeluarkan zakat fitri. Sedangkan menurut Abu Hanifah, Imam Laits, Imam Asy-Syafi'i dalam pendapat lamanya, dan riwayat kedua dari Imam Malik, wajib mengeluarkannya saat fajar terbit di hari Idul Fitri. Ini jamaah sekalian ikhtilaf. Yang jelas sebelum didirikannya salat Idul Fitri. Itu saja. Nah, itu. Kemudian berikutnya jamaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang-orang yang berhak menerima zakat fitri? Siapa orang yang berhak menerimanya? Orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah, zakat fitri ini jamaah sekalian, sama seperti orang-orang yang menerima zakat mal dan zakat-zakat yang lainnya, termasuk zakat panen, buah-buahan dan seterusnya. Siapa mereka? Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin, dan seterusnya. Sesungguhnya kata Allah, zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, kemudian amil zakat yang menghimpun zakat, kemudian para muallaf, orang-orang yang memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, gharimin, wabnis sabil, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang fisabilillah dan ibnu sabil, orang-orang dalam perjalanan. Semua itu jamaah sekalian
merupakan orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah yang kita keluarkan, sama seperti zakat mal dan seterusnya. Hanya saja jamaah sekalian, orang-orang fakir itu lebih diutamakan. Orang-orang fakir, orang-orang yang sangat miskin, itu lebih kita utamakan untuk kita berikan zakat fitrah tatkala waktunya sudah diwajibkan untuk dikeluarkan. Nah, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memberi zakat fitri kepada kafir zimmi. Boleh enggak kita memberikan zakat fitrah kepada orang-orang yang kafir zimmi? Ada kafir itu kafir harbi, yang kedua kafir zimmi. Kafir harbi, orang kafir yang suka mengganggu umat Islam, bahkan suka memerangi umat Islam, itu namanya kafir harbi. Memerangi. Apakah dia menteror, apakah dia mungkin suka mengolok-olok kita dan lain sebagainya, itu kafir harbi. Kafir zimmi, mereka orang-orang kafir tapi mereka tidak mengganggu, mereka hidup damai bersama kita, itu kafir zimmi. Apakah kafir zimmi ini boleh menerima zakat fitri? Itu pertanyaannya jamaah sekalian. Dia misalnya ternyata banyak orang-orang miskin tapi orang-orang kafir, mereka hidup misalnya di kolong-kolong jembatan, tanya orang kafir. Kemudian mereka misalnya banyak tinggal di pedesaan yang jauh dari pemukiman penduduk, ditanya orang-orang kafir. Bagaimana kalau misalnya kita memberikan zakat fitrah kepada mereka dengan harapan agar mereka bisa nanti terbujuk, tertarik untuk memeluk Islam dan seterusnya? Maka jemaah sekalian, Imam Az-Zuhri, Imam Abu Hanifah, Imam Muhammad, Imam Ibnu Shubrumah membolehkan menyalurkan zakat fitri kepada kafir zimmi. Jadi Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Az-Zuhri, Imam Muhammad, Imam Shubrumah itu membolehkan penyaluran zakat fitri itu kepada kafir zimmi. Boleh Pak? Jadi pengurus nanti ambil zakat di masjid itu nampaknya orang miskin Pak, tapi agamanya kafir, tapi miskin. Boleh sekali kasih. Boleh menurut pendapat Imam Abu Hanifah, menurut pendapatnya Imam Az-Zuhri boleh. Nah itu jamaah sekalian. Kenapa? Dalil mereka apa? Dalil mereka sebagaimana tertuang dalam surah Al-Mumtahanah. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu, kata Allah, karena agama, dan tidak pula mengusirmu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Jadi ini dasar mereka jamaah sekalian, bahwa boleh saja memberikan zakat fitri kepada orang-orang yang beragama kafir, tetapi kafir zimmi. Berikutnya jamaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah ada kewajiban lain pada harta selain zakat? Islam jamaah sekalian memandang harta secara realistis. Maka bagi Islam, harta adalah tulang punggung hidup dan penyelaras sistem kehidupan individu dan kelompok. Maka dengan pandangan ini berarti harta harus dibagi dengan cara yang dapat menjamin kecukupan setiap orang dalam hal pangan, sandang, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Zakat ini jamaah sekalian dikeluarkan sesuai dengan apa yang disyariatkan atau apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh juga menjadi pelit. Berikutnya jamaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana misal selama ini sering kita lihat orang-orang yang sudah mulai berselisih. Ada kemarin saya melihat dalam suatu masjid dan mereka mohon gimana solusi Ustaz, katanya karena ada pengurus kami
yang tidak mau lagi ikut menjadi pengurus masjid. Gara-gara apa? Kalau misalnya kadar zakat itu masih 2,5 kilogram, dia nggak mau, dia maunya 2,8. Gimana ini jamaah sekalian? Kalau misal mau diterapkan dua-duanya, silahkan untuk mengakomodir. Kalau orang-orang yang ragu dengan 2,5, dia silahkan menjadikan harta yang dia zakati dari zakat fitrinya 2,5 gram. Dan mohon maaf, apabila yang ingin 2,8, maka dia genapkan, dia tambah lagi 3 ons menjadi 2,8 ons. Silahkan, boleh terapkan dua-duanya. Kalau mau lebih aman lagi, 3 kilo sekalian. Nah, itu jamaah sekalian. Yang harus kita fahami juga jamaah sekalian, zakat fitri ini tergantung makanan pokok kita. Kalau misalnya bapak-bapak biasa makan beras 15 kilo setiap hari, maka waktu berzakat fitri itu nanti ambil yang dari makanan makanan yang selalu dimakan oleh jamaah sekalian. Berapa? 15 kilo per 15.000 per kilo. Berarti kalau 2,5 itu berapa? 37.500 kalau diuangkan. Jangan disamakan dengan yang umum 30.000. Karena bisa jadi jamaah sekalian, ada orang-orang miskin yang mungkin dia hanya mendapatkan jatah bulog yang harganya mungkin 10.000, yang mungkin harganya ada yang 8.000. Maka yang lebih aman jamaah sekalian, sesuaikan dengan makanan pokok yang dia makan setiap harinya. Wallahu a'lam bishawab jamaah sekalian, itu sebagai pengantar dan semoga bisa menjadi salah satu pencerahan bagi kita semuanya. Kalau tidak ada nanti pertanyaan, saya akan menambahkan beberapa hal terkait dengan zakat ini jamaah sekalian. Monggo, ada? Oke, silakan. Oke, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Ya. Sebenarnya amil zakat dengan panitia zakat itu sebenarnya sama. Amil itu bahasa Arab, orang yang bekerja. Amil zakat, orang yang bekerja untuk mengelola zakat, itu amil zakat. Kita sering menyimpulkannya panitia zakat. Nah, kebetulan karena kita di masjid-masjid sering membentuknya 1 tahun sekali. Mestinya kalau mau. Tetapi yang resmi itu mesti berdasarkan SK pemerintah. Ada Basnas, walaupun mungkin ada yang, aduh Ustaz, kami kurang yakin segala macam. Itu hak individu dia. Ada Basnas, Basda, bahkan sekarang sudah banyak lembaga amil zakat yang menjadi resmi. Lasdai, kemudian dompet duafa, dompet peduli, segala macam, itu sudah resmi, sudah ada SK dari pemerintah. Boleh, silakan. Amil itu sebenarnya Mas bukan hanya 1 tahun, apalagi di bulan Ramadan saja, tapi sebenarnya terus menerus orang-orang yang menghimpun zakat. Selayaknya amil zakat itu menjemput zakat, bukan nunggu zakat. Itu sebenarnya karena Allah memerintahkan khudz, kata Allah, ambil, khuz min amwalihim, ambillah dari harta-harta mereka. Kita yang ambil, jemput. Makanya ada juga lembaga amil zakat yang dia jemput zakat. Ada juga, kita tinggal calling aja, Pak, kami mau bayar zakat, silakan ambil rumah. Itu memang salah satu tugasnya. Nah, maka sebenarnya jamaah sekalian sama sebenarnya. Nah, terus apakah boleh dia mengambil dari zakat itu untuk misalnya bagi mereka? Boleh. Amil itu boleh menerima zakat karena dia termasuk dalam ayat
di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-60 itu, wal amilin, kata Allah, dan para amin boleh menerima zakat. Begitu Pak. Jadi boleh. Tapi kadang-kadang ada amil zakat yang terlalu enak. Kalau udah levelnya besar, triliunan Pak, amil zakatnya sampai 100 juta gaji jadinya. Itu sudah kadang-kadang sudah melukai orang-orang yang berzakat. Mestinya disesuaikan secara proporsional. Begitu Mas. Jadi sama sebenarnya. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini beliau tadi mau tanya. Oke, sabar Mas ya. Oke. Monggo. Tadi Pak disebutkan bahwa yang berhak wajib membayar zakat itu yang mempunyai harta lebih, kelebihannya itu 1 sok. Ya, 2,5 kilo kurang lebih. Itu lebihnya yang sudah dimakan atau gimana Pak? Itu sisa sampai sehari semalam itu. Sisanya itu. Iya, kelebihan itu masih ada seperti itu. Itu gimana dengan yang misalkan kita sisanya cuma 1 sok, sedangkan kita kan mestikan saya keluarga 5. Iya, mau dibayarkan. Iya. Sisanya cuma ya hitungnya gitu. Betul. Inilah yang kita serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia sudah sangat levelnya di bawah sekali. Akhirnya dia mesti nunggu saja untuk menerima zakat. Kalau dah kasusnya seperti itu. Pernah ada seorang sahabat yang disuruh Nabi bersedekah, cari orang miskin. Kata beliau, saya orang yang paling miskin di antara itu semua. Maka Nabi tersenyum lebar, ambillah dan makanlah untuk keluargamu, kata Nabi. Akhirnya apa? Disuruh sedekah, dia yang paling berhak menerima sedekah. Akhirnya kembalilah ke dirinya sendiri. Itulah kira-kira untuk orang yang kasusnya seperti itu, Mas. Tapi intinya itu yang kelebihnya 1 sok hanya untuk 1 orang aja gitu ya, bukan? Untuk 1 keluarga itu, bukan 1 orang. Artinya 1 sok untuk makan 1 keluarga itu masih sisa. Itu ada yang sisaan itu, maka boleh dia diwajibkan untuk membayar itu. Itu jumhur ulama mengatakan itu. Artinya sisa makanan di rumah itu ada 1 sok. Itu ada sisa selain untuk dizakatkan itu, maka itu yang dia sudah wajib untuk mengeluarkan zakat fitrinya. Termasuk untuk sisa udah habis dihitung di luar zakat juga udah ada yang zakat. Betul. Bukan 1 sok. Ini 1 sok sisa-sisanya lagi. Kalau dikasihkan udah nggak bisa makan lagi mereka. Kacau, bukan begitu. Itu. Makanya tadi redaksinya, jika mereka masih memiliki sisa makanan 1 sok, makanan pokok dari sehari semalam itu masih ada sisa itu, maka tetap dia sudah diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitri. Begitu Mas. Wallahu a'lam bishawab. Oke, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zakat harta itu berapa besarannya, seperti di tanah rumah itu ada nggak? Ya, zakat harta itu zakat harta itu emas, perak, begitu Mas. Nanti ada ternak, nanti ada buah-buahan. Kalau rumah tidak wajib dizakati, mobil pribadi tidak wajib dizakati, tanah tidak wajib dizakati. Jadi kecuali kalau dia menghasilkan, berkembang, menghasilkan, maka dia nanti ada hitungannya, nisabnya sama haulnya, gitu Mas. Tapi kalau yang pokok itu emas, perak. Adapun barang-barang perniagaan itu ikhtilaf para ulama. Berlian, kemudian apa lagi barang hiasan itu? Mungkin ada marmur-marmur yang mewah-mewah itu ikhtilaf para ulama. Apakah wajib zakat atau tidak? Tapi kalau emas, perak wajib. Kuda, unta, kambing, hewan-hewan ternak lainnya itu ada ukurannya, tapi ada ukurannya. Tidak baru punya 10 langsung wajib zakat, enggak. Ya minimal 40 nanti dan seterusnya, ada ukurannya. Begitu Mas. Tuh. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini kami di masjid ini itu kan menetapkan untuk bayar zakat. Itu kan 2,5%. Dan itu kita belum data sebenarnya 25.000 gitu. Ini sebenarnya ini dipukul rata semua. ini sebenarnya hukumnya gimana nih?
Sebenarnya itulah salah satu, kalau menurut kami jamaah sekalian, menentukan nominal itu sebenarnya jangan sampai keluar. Karena nominal itu kan akan berbeda dengan apa yang dia makan. Tapi maksudnya nominal rupiah ya, nominal rupiah, mohon maaf. Tapi kalau nominal kilo itu wajib 2,5 atau 28. Nah kan gitu. Tapi sama dengannya itu kan berdasarkan apa yang dia makan sebenarnya. Tapi kalau misalnya dipukul rata sehingga patokannya adalah harga dari pemerintah, misalnya yang merata-rata untuk harga beras yang tidak jelek, tidak bagus, misalnya arti pertengahan dipukul rata seperti itu, silahkan saja. Silahkan saja. Itu sudah menjadi uruf kita, menjadi kebiasaan terutama di Indonesia. Maka insya Allah itu tidak mengapa. Begitu Pak. Silahkan saja. Walaupun yang paling cocok itu yang menghargai sesuai dengan apa yang dia beli setiap itu. Nah itu. Karena biar lebih enak ngitungnya saja sebenarnya itu Pak. Nah, akhirnya diratakan semua aja. Walaupun yang sering beli 8.000 masa saya kena 12 katanya kan gitu. Sudahlah, dihitung-hitung dia berinfak, sesekali berinfak orang-orang yang serba kekurangan itu kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Itu. Masih ada? Silakan. Monggo Pak. Ya. Kalau nggak ada jamaah sekalian, perlu saya sampaikan juga ini. Orang-orang yang haram menerima zakat. Orang-orang yang tidak boleh kita beri zakat. Nggak boleh. Jangan. Siapa? Orang-orang kafir dan ateis. Ini zakat mal, zakat apa segala macam. Walaupun kafir zimmi itu tadi ikhtilaf, ya. Menurut Abu Hanifah, Zuhri, kemudian Imam Muhammad dan imam yang lainnya, Imam Subrumah juga mengatakan boleh saja. Oke? Tapi jumhur, mayoritas ulama mengatakan enggak boleh. Oke? Begitu. Orang-orang kafir dan orang-orang ateis. Seluruh ulama fikih sepakat dalam hal ini. Sebagaimana hadis dari Rasulullah SAW, zakat diambil dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang-orang miskin di antara mereka, yaitu orang-orang kaya di antara kaum muslimin dan orang-orang miskin di antara kaum muslimin. Karena zakat yang dihimpun itu sebenarnya jamaah sekalian untuk mensejahterakan kaum muslimin. Nah, maka para ulama fikih itu mengharamkan untuk orang kafir. Jangan. Yang kedua, siapa yang haram menerima zakat? Bani Hashim, keturunan Rasulullah SAW. Rasul sendiri nggak mau menerima zakat, nggak mau menerima sedekah. Nah itu sudah masyhur ini, sudah terkenal. Makanya Nabi nggak mau menerima sedekah. Kalau hadiah Nabi mau. Kalau sedekah, infak enggak. Berikutnya, siapa yang haram menerima zakat? Orang tua dan anak kita. Orang tua kita, ayah kita. Ayah kita di kampung, walaupun dalam keadaan kekurangan, nggak wajib kita zakati, nggak boleh kasih zakat. Kenapa? Karena kaidahnya kita tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang wajib kita nafkahi. Istri wajib nggak dinafkahi? Masa zakat sama istri? Memang wajib dia nafkahi kok. Mestinya jauh lebih besar dari itu. Ayahnya wajib nggak dia nafkahi? Wajib. Masa zakat sama ayah? Jangan. Kalau ngasih misalnya bonus sama ayah boleh. Nah, sering terjadi di kampung-kampung banyak orang mengeluarkan zakat kepada orang tuanya. Maka nanti bagi yang sudah ngaji jangan lagi. Mana Pak mau ngasih zakat sama ibu? Itu di rumah sebelah. Oh, ambilnya, bawanya beras 2,5 kilo. Kasih sama ibunya. Enggak. Haram menurut para ulama fikih. Ini bukunya. Oke, saya bawa buku babonnya ini biar jamaah sekalian mana tempat belajar kemarin. Itu jamaah sekalian. Zakat tidak boleh diberikan kepada ayah, tidak boleh diberikan kepada kakek,
tidak boleh diberikan kepada ibu, tidak boleh diberikan kepada nenek, tidak boleh diberikan kepada anak laki-laki, bahkan kepada cucu dari anak laki-laki kita, cucu perempuan kita, cucu dari anak-anak perempuan kita. Orang-orang jadi tanggungan kita nanti itu enggak boleh juga. Berarti di luar itu. Mana di luar itu semua? Ambil yang 8. Fakir, miskin, amil, gharib, ibnu sabil, fisabilillah. Kemudian siapa lagi tadi? Macam-macam. Itu ada 8. Nah itu yang wajib untuk dizakati atau disodakohi. Nah ini jamaah sekalian. Ada yang pernah zakat sama cucung. Misalnya, cucung dizakati cucungnya misalnya. Cucungnya miskin misalnya. Bisa jadi ada orang begitu kan, zakat sama cucung. Kalau sodakoh, jamaah sekalian, memang diutamakan kepada orang-orang terdekat terlebih dahulu. Sodakoh beda. Nah, itu ada paman kita miskin, utamakan infakkan sodakoh sama beliau-beliau. Orang-orang yang memiliki zawil qurba, memiliki kekerabatan, itu lebih diutamakan dalam infak sodakoh. Kalau zakat ini beda masalahnya. Zakat hukumnya wajib, punya kadar tertentu, punya nisab, punya haul, beda aturan. Kalau sodakoh infak itu bebas, tidak ada jumlah ukuran tertentu. Mau 1000 infak silakan, mau 5000 sodakoh silakan. Kalau zakat ada ukurannya, maka dia perlu ada aturan main yang tersendiri. Itu secara umum jamaah sekalian tadi. Tapi jamaah sekalian, Imam Malik mengecualikan untuk kakek nenek. Imam Malik, mazhab Imam Malik, mengecualikan untuk kakek nenek dan cucu dari anak laki-laki. Menurutnya zakat boleh diberikan kepada mereka karena tidak ada kewajiban menafkahi mereka. Enggak ada kewajiban kita menafkahi nenek, tidak ada kewajiban menafkahi kakek. Nah, itu menurut beliau ini. Maka boleh katanya untuk kakek kita, bukan untuk bapak. Kalau bapak wajib kita nafkahi. Wajib birrul walidain. Itu jamaah sekalian. Nah, itu menurut Imam Malik. Tapi agar lebih aman jamaah sekalian, kita ikuti apa yang menurut jumhur, mayoritas pendapat ulama fikih. Jangan sama ayah, jangan sama ibu, jangan sama kakek, jangan sama nenek, jangan sama cucu. Baik cucu laki-laki maupun cucu perempuan, jangan. Di luar itu. Ah, itu jamaah sekalian. Kemudian berikutnya, zakat haram diberikan kepada istri. Ini emas sudah 85 gram. Zakat 2,5%, kasih sama istri. Enggak halal. Enggak boleh, haram hukumnya. Keluarkan sama di luar itu. Tidak boleh berzakat kepada istri. Maka kaidah umumnya tidak boleh mengeluarkan zakat kepada orang yang wajib kita nafkahi. Itu kaidah umumnya aja. Istri wajib, wajib. Ayah wajib, wajib. Ibu wajib, wajib. Anak wajib, wajib. Berarti enggak boleh kita kasih zakat. Begitu Bu ya? Nah, ini mesti dipahami. Bagaimana misal menyalurkan zakat pada bidang-bidang amal ibadah? Nah, ini jamaah sekalian sering juga terjadi. Orang zakat, Pak, ini zakat saya untuk masjid. Pernah gitu? Ya, Pak, ini zakat saya untuk rumah Quran. Kan gitu ya? Untuk rumah Quran gitu ya, untuk bangun rumah Quran. Zakat tidak boleh disalurkan pada bidang-bidang ibadah yang diharapkan dapat mendekatkan diri kepada Allah, selain yang dijelaskan dalam ayat innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, kemudian wal amilin wal muallafati qulubuhum, dan seterusnya. Sesungguhnya zakat-zakat itu 1 untuk fakir, 2 untuk orang miskin, 3 amil zakat, muallaf, kemudian budak, untuk memerdekakan budak, kemudian berikutnya untuk orang-orang gharim, berhutang di jalan Allah, untuk orang yang berjihad, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan kemudian kehabisan bekal. 8 itu saja.
tempat kita menyalurkan zakat. Tidak boleh zakat untuk masjid. Kalau untuk masjid apa? Infak. Untuk masjid apa? Sedekah. Jangan zakat. Termasuk zakat mau ke mana? Mau ke panti asuhan. Enggak. Kecuali sama orang langsung. Ini zakat saya sama anak si A. Oke, boleh. Panti asuhan banyak orang miskin. Boleh. Panggil misalnya, Pak, ini zakat kami untuk si A. Boleh. Tapi kalau untuk panti asuhan secara umum, tidak boleh. Sama dengan masjid secara umum. Itu jamaah sekalian. Salah satu yang masih terjadi di kampung ataupun di kota, itu ada orang berzakat. Zakatnya untuk kemana, Pak? Untuk masjid aja lah zakat saya. Enggak. Makanya amil itu jamaah sekalian mesti cerdas. Ngelihat 8 asnaf itu tadi. 8 itu dilihat. Cari orang-orangnya. Nah itu. Masjid itu nanti masuk bagian infak sedekah, baru boleh ke masjid. Nah itu, Pak. Karena itu jamaah sekalian, harta zakat tidak boleh digunakan untuk membangun masjid, tidak boleh digunakan untuk jembatan, tidak boleh digunakan memperbaiki jalan, menjamu tamu, mengkafani jenazah, dan yang semisalnya. Jelaskan dalam kitab ini jamaah sekalian. Enggak boleh. Nah itu. Nah maka jamaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu fikih zakat yang bisa kita bahas pada sore menjelang buka puasa ini. Semoga bisa menjadi pencerahan bagi kita semuanya, dan semoga Allah senantiasa menambahkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Ada pertanyaan jamaah sekalian? Masih ada waktu 7 menit lagi. Silakan lagi Pak Ahya. Biasanya kita itu zakat gitu Ustaz ya, berapa orang. Cuman kadang-kadang kita baliknya masih dikasih gitu loh Ustaz. Kita pulang sama orang itu masih kasih zakat, langsung dikasih itu juga kita lagi gitu. Cuman yang enggak sebanyak kita zakatnya. Misalnya kita zakat 15 kilo. Dia kadang-kadang suka baliknya kita dapat 2 kilo, 2,5 atau berapa gitu. Itu gimana Ustaz? Oh, zakat fitrah misalnya. Kan orang-orang tuh ngeluarin kan? Ya, kita zakat fitrah. Oke. Habis itu dikelola sama amil. Amil bagi dapat lagi. Oh, ya nggak apa-apa. Ya, memang karena konsepnya begitu. Misalkan orang miskin tadi kan wajib zakat juga. Oke? Kemudian ternyata dia termasuk wajib zakat, tapi dia juga terkena muzaki, terkena mustahik, orang yang menerima zakat. Dia wajib keluarin zakat, tapi juga berhak menerima. Nggak apa-apa, boleh. Kalau memang dalam pandangan Islam dia adalah orang yang berhak menerima zakat, maka silahkan. Nah, apakah penerimaannya itu lebih besar atau lebih kecil? Nah, itu tergantung dari berapa zakat yang diterima. Nah, begitu Pak. Contoh, untuk orang yang fisabilillah, orang jihad fisabilillah. Kalau Yusuf Qaradawi mengatakan termasuk guru-guru ngaji, termasuk para dai yang benar-benar gesit, sering ke pedalaman segala macam. Mereka mendakwahkan Islam luar biasa, itu berhak menerima zakat. Beliau juga berhak menunaikan zakatnya. Kan gitu ya. Pas ini dapatlah misalnya dari lembaga amil zakat apa misalnya. Pak, ini zakat dari kami misalnya. Dari amil mana? Kasih. Atau dari mana lagi? Silahkan aja. Nah, itu enggak masalah. Tidak masalah. Memang sebentar. Yang penting dia memang adalah orang yang berhak. Dari 8 asnaf tadi, dia termasuk orang yang berhak menerima itu. Nah, itu mas. Wallahu a'lam. Masih ada? Silakan. Ya, silakan. Wah, Mas Sobirin. Udah banyak dapat berkah Ramadan kayaknya. Gimana mas? Gimana? Tapi nggak langsung dibalikin kan? Oh iya, nggak masalah. Tapi kalau yang salah itu kami terima ya Pak. Habis itu, oh Bapak ini minal fuqara wal masakin misalnya, balikin langsung. Ya enggak boleh begitu. Serahin dulu ke amil, serahin dulu. Setelah itu amil itu ngelola, nanti kan di drop. Oh, Ustaz Doni masuk nih. Misalnya. Udah.
Apakah nanti lebih sedikit? Bisa jadi lebih banyak. Enggak jadi masalah. Oke. Oh, didoakan. Ya. Kalau mendoakan orang yang mengeluarkan zakat sunnah muakkadah. Nabi nyuruh untuk mendoakan keluarganya Abu Aufa. Didoakan, diselawatkan. Mendoakan orang-orang yang mengeluarkan zakat. Ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita. Itu yang diredaksikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Tapi redaksi khususnya itu cuma diselawatkan. Allahumma sholli ala ali, misalnya siapa? Mas Sobirin misalnya. Allahumma sholli ala ali Doni Sastrawan. Nah, sana dan begitu. Saya hanya dengan selawat saja. Nah, itu diselawatkan. Nah, maka Imam Syafi'i membuat itu. Nah, setelah satu, semoga Allah memberkahi apa yang engkau berikan. Mohon maaf. Semoga Allah membalas dengan balasan yang terbaik apa yang engkau berikan dan memberkahi harta yang tersisa. Itu bagus, banyak diamalkan. Termasuk saya doain orang yang mengeluarkan zakat kepada kami doakan begitu. Tidak harus kuserahkan zakat 2,5% ini, zakat fitrah ini dengan, enggak harus. Karena apa? Cukup dengan niat, Pak Mas Sobirin, saya mau mengeluarkan zakat emas. Kebetulan emas kami sudah 1 kilo, misalnya gitu. Ini dengan 0,5% keluar. Kata Mas Sobirin, insyaallah kami terima dan kami salurkan kepada yang berhak menerimanya. Ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita. Kata Mas Sobirin, itu sudah merupakan doa atau solawat sama beliau, disolawatkan. Itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan untuk mendoakan orang-orang yang mengeluarkan zakat. Baik dia zakat fitri ataupun zakat mal, zakat harta yang lainnya juga. Begitu Mas. Itu. Enggak harus ngikat. Kadang-kadang memang begitu ya. Sambil salaman. Silakan. Terus? Oke. Orang miskin itu ada fakir. Fakir itu memang ikhtilaf para ulama di sini. Fakir itu orang-orang yang memang kebutuhan makannya untuk memenuhi satu hari itu berat. Makan, mesti nyari lagi baru makan lagi. Mesti nyari lagi baru makan lagi. Begitu. Sehingga yang tersisa itu sangat minim. Kalau miskin, masih ada persiapan 1 hari 1 malam. Itu miskin. Masih ada. Buat besok masih ada. Tapi kalau besok enggak kerja ayah, besoknya lagi nggak bisa makan, miskin. Itu kategorinya begitu. Kalau dari segi untuk makanan atau ekonominya, begitu. Nah, kebetulan di lingkungan kita, tapi itu kan bisa jadi sesuai dengan lingkungan kita. Ini semua lingkungannya sudah bergaji semua, maka cari yang jauh lebih bawah, grade-nya di bawah kita itu semua. Walaupun mungkin ini pekerja buruh, tapi stok berasnya bisa sampai 1 bulan. Kan gitu. Tapi nggak mampu bayar uang sekolah anaknya, berat. Kemudian apalagi untuk nyicil motor aja berat. Masuk miskin juga lah itu. Karena itu real kalau bahasa kita relatif, nggak bisa dipatok khusus. Itu sehingga kadang dikembalikan juga dengan kondisi kebiasaan masyarakat di lingkungan itu. Kalau masyarakat itu mandang itu miskin, ya berarti udah dia masuk miskin. Gitu Pak. Walaupun dia merasa kaya, orang itu merasa kaya misalnya, tapi orang mandangnya dia miskin, kasih aja lah Pak. Gitu Pak. Udah jadi itu. Begitu Mas. Itu. Walaupun dia nolak, jangan Pak katanya, saya udah cukup kata. Silahkan aja. Tapi yang jelas kita sudah memberikan apa yang menjadi harapan dari apa yang disyariatkan oleh Islam, kan begitu. Gitu Mas. Allahu a'lam bishawab. Itu. Ya, jemaah sekalian, 5 menit lagi insyaallah kita akan berbuka dan kita berdoa, walaupun doa ada yang lemah, ada yang kuat dan lain sebagainya. Kalau
zahabaz zama'u wa batalatil uruq wa tabatul ajru insyaallah itu kan pas minum. Oh, lewat air gitu kan. Tapi kalau sebelum Allahumma lakasumtu, baca dua-duanya aja, enggak apa-apa. Iya. Ini takut benar karena dalilnya lemah katanya. Takut ngamal, enggak apa-apa, Pak. Jangan khawatir. Allahumma lakasumtu, ya Allah, bagimu aku berpuasa, kan bagus itu. Ya kan? Uang bahasa Indonesia enggak ada redaksinya dari Nabi aja boleh kita berdoa. Apalagi ada redaksinya walaupun dhaif. Kan begitu. Kadang-kadang ada orang terlalu memperumit juga. Akhirnya orang tuh bingung jadinya. Jangan dipakai, Pak, katanya. Takut dosa. Jangan pula terlalu ekstrim. Itu. Nah, maka jamaah sekalian, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian jamaah sekalian, semoga bermanfaat dan semoga Allah senantiasa menerima amal ibadah Ramadan kita. Amin Allahumma amin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.